Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit sore itu berwarna jingga lembut, memantulkan kehangatan yang sama seperti yang selalu dirasakan Ayu di dalam rumah kontrakan sederhana mereka. Aroma masakan tumis kangkung berpadu dengan wangi khas bedak bayi, menciptakan sebuah simfoni sederhana yang bagi Ayu adalah surga. Di atas karpet tipis di ruang tengah, Bintang dan Mentari, si kembar yang baru berusia 6 bulan, tertidur pulas dalam buayan rotan mereka. Keduanya adalah miniatur sempurna dari Krishna, suaminya. Hidung mancung dan kulit bersih itu adalah cetakan dari ayahnya, membuat hati Ayu selalu menghangat setiap kali memandang mereka. Ia menyelesaikan masakannya sambil bersenandung pelan, sebuah lagu Nina Bobo yang selalu berhasil menenangkan kedua buah hatinya. Pintu depan terbuka, dan sosok Krishna muncul di sana, tampak lelah namun dengan senyum yang tak pernah gagal menenangkan jiwa Ayu. "Assalamualaikum," ucap Krishna pelan, meletakkan tas kerjanya di atas kursi. "Waalaikumsalam, Mas. Sudah pulang?" jawab Ayu lembut, menghampiri suaminya dan mengambil tangannya untuk dicium. "Capek ya?" Krishna mengangguk, membiarkan Ayu melepas dasinya. Matanya melirik ke arah buayan. "Anak-anak tidur?" "Baru saja. Tadi Mentari rewel sekali, mungkin karena cuaca panas. Tapi sekarang sudah tenang," kata Ayu sambil menuangkan air putih untuk suaminya. Mereka duduk di meja makan kecil yang hanya cukup untuk berdua, sebuah perabotan murah yang menjadi saksi bisu kebahagiaan mereka. Bagi Ayu, inilah segalanya. Ia tidak pernah meminta kemewahan. Cinta dari Krishna dan tawa kedua anak mereka sudah lebih dari cukup untuk membuatnya merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Ia tahu, menikahi Krishna berarti menentang kehendak Ibu Isma, ibu mertuanya. Keluarga Krishna adalah keluarga bangsawan lama yang masih memegang teguh status dan bibit bebet bobot. Ayu, yang hanya seorang yatim piatu lulusan SMA, dianggap noda yang mencoreng nama baik keluarga terhormat itu. Tapi cinta Krishna saat itu begitu kuat, membuatnya berani melawan ibunya sendiri dan memilih hidup sederhana bersama Ayu. Makan malam berlangsung dalam keheningan yang nyaman. Mereka berbicara tentang hal-hal kecil, tentang harga popok yang naik, tentang kelucuan Bintang yang baru bisa tengkurap, tentang bos Krishna di kantor yang lagi-lagi mengomel. Semuanya terasa normal, semuanya terasa benar. Hingga sebuah suara decit ban mobil mewah yang berhenti tepat di depan rumah mereka memecah ketenangan itu. Jantung Ayu berdebar kencang. Ia mengenali suara mobil itu. Hanya ada satu orang yang memiliki mobil semewah itu dan tahu alamat kontrakan mereka. Krishna tampak sama terkejutnya. Wajahnya langsung pucat pasi. Mereka saling berpandangan, ketakutan yang sama tercermin di mata mereka. Belum sempat mereka berbuat apa-apa, pintu depan didorong terbuka dengan kasar. Di sana, berdiri Ibu Isma dengan angkuhnya, mengenakan gaun sutra dan perhiasan berlian yang tampak kontras dengan kesederhanaan rumah mereka. Di belakangnya, berdiri seorang gadis muda yang cantik dan angkuh, Sinta. "Ibu," bisik Krishna, suaranya bergetar. Ibu Isma tidak menjawab. Matanya yang tajam menyapu seluruh ruangan dengan tatapan jijik, seolah sedang melihat kandang hewan. Pandangannya berhenti pada Ayu, yang berdiri kaku di samping meja makan. Tatapannya dingin dan menusuk. "Jadi disinilah kau tinggal sekarang, Krishna? Di kandang tikus ini? Bersama perempuan ini?" "Ibu, tolong jaga bicaramu." Krishna mencoba membela, namun suaranya terdengar lemah, tanpa kekuatan. Ibu Isma tertawa sinis, suara yang membuat bulu kuduk Ayu meremang. "Jaga bicaraku? Seharusnya kau yang menjaga kehormatan keluarga. Lihat dirimu. Kurus, kusam, dan miskin. Semua karena kau lebih memilih perempuan pembawa sial ini daripada mendengarkan ibumu." Ayu menunduk, tangannya meremas ujung daster yang dikenakannya. Hinaan itu terasa seperti tamparan. Ia sudah terbiasa, namun rasanya tetap saja menyakitkan. "Ada apa ibu kemari?" tanya Krishna, berusaha mengalihkan pembicaraan. "Aku datang untuk menyelamatkanmu," bentak Ibu Isma. "Menyelamatkanmu dari kebodohanmu sendiri. Perusahaan kita diambang kehancuran, Krishna. Proyek di mana-mana macet, utang menumpuk. Semua kolega bisnis memandang rendah kita karena kau, pewaris tunggal keluarga, justru menikahi perempuan rendahan sepertinya." Ibu Isma menunjuk Ayu dengan dagunya yang lancip. "Kau sudah mencoreng arang di wajah keluarga kita." Krishna terdiam, tak mampu berkata-kata. Ayu tahu, suaminya memang sedang mengalami kesulitan di perusahaan keluarga. Tapi ia tidak pernah menyangka situasinya separah ini. Tapi sekarang,
lanjut Ibu Isma, nadanya sedikit berubah, lebih tenang namun terdengar lebih berbahaya. Ia melangkah maju dan menarik Sinta ke sampingnya. Ayah Sinta, Tuan Wijoyo, bersedia membantu kita. Mereka akan menyuntikkan dana yang sangat besar ke perusahaan kita, menyelamatkan semua aset kita. Tapi ada satu syarat. Ibu Isma berhenti sejenak. Matanya menatap lurus ke arah Krishna, lalu beralih ke Ayu dengan senyum kemenangan yang kejam. Syaratnya adalah kau harus menikahi Sinta. Kalian akan menikah minggu depan. Dunia Ayu seakan berhenti berputar. Udara di dalam paru-parunya terasa habis. Pernyataan itu, diucapkan dengan begitu entengnya, menghancurkan seluruh surga kecil yang telah ia bangun. Ia menatap Krishna, mencari pembelaan, mencari penolakan, mencari sisa-sisa dari pria yang pernah berjanji akan selalu melindunginya. Tapi yang ia temukan hanyalah wajah pucat pasi dan mata yang menghindari tatapannya. Krishna tidak membantah. Krishna tidak melawannya. Tidak. Mas, itu tidak mungkin, bisik Ayu, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Aku istrimu. Kita punya anak, Mas. Anak? Ibu Isma kembali tertawa. Anak-anak itu bukan penyelamat, mereka adalah aib. Darah mereka sudah tercemar oleh darah ibunya yang tidak jelas asal-usulnya. Mereka tidak pantas menyandang nama keluarga kita. Cacian itu meremukkan hati Ayu. Ia bisa menerima jika dirinya dihina, tetapi tidak anak-anaknya. Cukup, Bu, cukup. Ayu akhirnya memberanikan diri. Anda boleh menghina saya, tapi jangan bawa-bawa anak saya. Berani sekali kau membentakku, hardik Ibu Isma. Ia menoleh pada putranya. Krishna, pilih sekarang. Selamatkan kehormatan keluargamu, atau tetap tinggal di sini dan membusuk dalam kemiskinan bersama mereka. Ini adalah momen penentuan. Seluruh hidup Ayu bergantung pada jawaban suaminya. Ia menatap Krishna dengan tatapan memohon, menyalurkan semua cinta dan harapan yang ia miliki. Mas. Lirihnya. Krishna mengangkat wajahnya. Ia menatap ibunya, lalu menatap Sinta yang berdiri angkuh, lalu tatapannya jatuh pada Ayu. Untuk sesaat, Ayu melihat keraguan di sana, secercah rasa sakit. Namun semua itu lenyap dalam sekejap, digantikan oleh ekspresi pasrah yang dingin. Ia menarik napas dalam-dalam. Aku akan ikut dengan ibu, katanya pelan, setiap kata terasa seperti bilah pisau yang mengiris jantung Ayu. Ayu terhuyung mundur, seolah baru saja menerima pukulan telak. Kakinya lemas. Tidak ada lagi air mata, yang ada hanya kehampaan yang luar biasa. Pria yang ia cintai, ayah dari anak-anaknya, baru saja memilih untuk meninggalkannya, menukarnya dengan harta dan kehormatan keluarga. Krishna berjalan ke kamar mereka tanpa menatap Ayu lagi, dan beberapa saat kemudian keluar dengan sebuah tas yang sepertinya sudah ia siapkan. Jadi, ini semua sudah direncanakan. Ayu hanyalah orang terakhir yang tahu. Krishna berjalan menuju pintu, melewati Ayu begitu saja seolah Ayu adalah perabotan tak bernyawa. Ia bahkan tidak menoleh ke arah buayan tempat darah dagingnya tertidur. Langkahnya berat, namun tidak pernah berhenti. Saat ia melangkah keluar pintu, harapan terakhir di hati Ayu ikut mati bersamanya. Ibu Isma tersenyum puas. Ia menatap Ayu yang kini terduduk lemas di lantai dengan tatapan penuh kemenangan. Ia melangkah mendekat, lalu mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tas tangannya dan melemparkannya ke lantai di depan Ayu. Uang di dalamnya berhamburan keluar, beberapa lembar ratusan ribu rupiah mendarat di dekat kaki Ayu. Itu pesangon untukmu, kata Ibu Isma dengan nada dingin. Cukup untuk hidup beberapa bulan. Setelah itu, jangan pernah muncul lagi di hadapan kami. Jangan pernah menghubungi Krishna. Anggap saja kau dan anak-anak haram itu adalah aib yang tidak pernah ada dalam sejarah keluarga kami. Setelah mengucapkan kata-kata kejam itu, Ibu Isma berbalik dan berjalan keluar dengan angkuh, diikuti oleh Sinta yang melirik Ayu dengan tatapan merendahkan. Pintu tertutup, menyisakan Ayu sendirian di tengah reruntuhan surga kecilnya, ditemani suara dengkuran halus kedua bayinya yang tidak tahu bahwa dunia mereka baru saja dihancurkan. Seminggu terasa seperti seabad bagi Ayu. Setiap detik dihabiskan dalam kabut kesedihan dan kebingungan. Rumah kontrakan yang dulu terasa hangat kini terasa dingin dan kosong. Tawa Krishna yang biasanya mengisi ruangan kini digantikan oleh tangisan Bintang dan Mentari yang seolah ikut merasakan kepedihan ibunya. Uang yang dilemparkan Ibu Isma tergeletak di sudut ruangan, tak tersentuh. Ayu merasa jijik setiap kali melihatnya, seolah uang itu adalah simbol harga dirinya yang telah diinjak-injak. Namun, kebutuhan memaksanya. Saat susu si kembar habis dan persediaan makanan menipis, dengan tangan gemetar Ayu akhirnya memungut uang itu. Setiap lembar terasa membakar tangannya,
sebuah pengingat pahit akan pengkhianatan yang ia alami. Hari ini adalah hari pernikahan Krishna dan Sinta. Ayu mengetahuinya bukan karena ia mencari tahu. Berita itu muncul begitu saja di mana-mana. Di televisi saat ia tak sengaja menyalakannya untuk mengalihkan perhatian, di lini masa media sosial saat ia membuka ponselnya untuk mencari informasi tentang kesehatan bayi. Pernikahan itu disebut sebagai pernikahan agung tahun ini, penyatuan dua dinasti bisnis yang akan menciptakan kekuatan baru. Foto-foto pra-pernikahan mereka yang mewah terpampang di berbagai portal berita. Krishna tampak gagah dengan setelan jas mahalnya, dan Sinta tampak cantik seperti seorang putri. Mereka tersenyum ke arah kamera, sebuah senyum yang tampak sempurna, namun bagi Ayu, senyum itu adalah belati yang terus-menerus ditikamkan ke jantungnya. Kontras antara dunianya dan dunia mereka begitu menyakitkan. Siang itu, saat para tamu undangan mungkin sedang menikmati hidangan kaviar dan sampanye di sebuah hotel bintang 5, Ayu sedang berjuang menenangkan Mentari yang tubuhnya demam tinggi. Ia mengompres dahi mungil putrinya dengan lem basah, sementara Bintang merengek di pelukannya, mungkin lapar atau mungkin hanya butuh perhatian. Uang di tangannya terasa semakin menipis setelah kemarin ia harus membawa Mentari ke klinik terdekat. Dokter berkata putrinya hanya demam biasa. Namun sebagai seorang ibu, kekhawatiran Ayu tidak pernah biasa. Ia memeluk kedua anaknya erat-erat, membisikkan kata-kata penenang yang lebih ditujukan untuk dirinya sendiri. Sementara itu, di sebuah ballroom hotel yang didekorasi dengan ribuan mawar putih dan kristal, Krishna berdiri di atas pelaminan di samping Sinta. Ia tampak seperti pangeran dalam dongeng. Jas yang ia kenakan dirancang khusus, sepatunya mengkilap, dan senyumnya terpasang dengan rapi di wajahnya. Namun, matanya kosong. Ia menyalami ratusan tamu, menerima ucapan selamat, dan berpose untuk ratusan kamera, tetapi jiwanya tidak ada di sana. Pikirannya terus kembali ke rumah kontrakan kecil itu, kepada Ayu dan kedua bayi mereka. Rasa bersalah menggerogotinya seperti penyakit, tetapi ia terlalu pengecut untuk melawannya. Di sampingnya, Ibu Isma berdiri dengan dagu terangkat tinggi, wajahnya berseri-seri penuh kemenangan. Ia berhasil. Ia telah mengamankan masa depan keluarga, mengembalikan kehormatan mereka. Baginya, semua ini sepadan. Pengorbanan kecil seperti perasaan putranya atau hancurnya sebuah keluarga kecil adalah harga yang pantas untuk dibayar. Lihat, Krishna, bisik Ibu Isma di sela-sela sesi foto. Semua orang penting ada di sini. Para menteri, para pengusaha besar. Mereka semua menghormati kita lagi. Inilah tempatmu seharusnya berada, nak. Bukan di rumah sempit yang bau popok bayi. Krishna hanya bisa mengangguk pelan. Ia melirik Sinta, istrinya yang baru beberapa jam ia nikahi. Sinta sedang sibuk tertawa dan berfoto dengan teman-teman sosialitanya, memamerkan cincin berlian raksasa di jarinya. Krishna sadar, ia tidak menikahi seorang wanita. Ia menikahi sebuah aliansi bisnis. Tidak ada cinta di sana, hanya transaksi. Ia telah menjual jiwanya demi sesuatu yang disebut kehormatan. Malam harinya, setelah pesta selesai, Ayu berhasil menidurkan kedua anaknya. Demam Mentari sudah sedikit turun. Kelelahan yang luar biasa menderanya, baik secara fisik maupun emosional. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke dinding yang catnya mulai mengelupas. Untuk mengisi keheningan yang memekakan telinga, ia membuka ponselnya. Sebuah kebiasaan buruk, ia tahu, tetapi kesepian membuatnya butuh distraksi. Saat itulah sebuah foto muncul di lini masanya. Foto itu diunggah oleh salah satu teman lama Sinta. Foto Sinta dan Krishna memotong kue pernikahan mereka yang menjulang tinggi, diiringi kilatan lampu blitz dan tepuk tangan meriah. Krishna tampak sedang membisikkan sesuatu ke telinga Sinta, dan Sinta tertawa bahagia. Melihat foto itu, pertahanan terakhir Ayu runtuh. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah ruah. Isak tangisnya pecah, namun ia segera membekap mulutnya dengan kedua tangan, takut membangunkan anak-anaknya. Rasa sakit itu begitu nyata, begitu fisik, seolah ada tangan tak terlihat yang meremas jantungnya hingga hancur berkeping-keping. Di sana, di tengah kemewahan, suaminya sedang merayakan awal hidup barunya. Sementara di sini, di tengah kesunyian dan kemiskinan, Ayu sedang meratapi akhir dari segalanya. Ia menangis tanpa suara, mengeluarkan semua kepedihan, pengkhianatan, dan keputusasaan yang membebani dadanya. Setelah tangisnya reda, yang tersisa hanyalah kehampaan. Ia menghapus air matanya dengan kasar. Ia menatap wajah pulas kedua anaknya, Bintang dan Mentari. Wajah-wajah mungil yang tidak berdosa. Wajah-wajah yang hanya memiliki dirinya di dunia ini. Tiba-tiba, sebuah kekuatan baru merambat di dalam dirinya. Kekuatan yang lahir dari dasar keputusasaan.
Ini bukan lagi tentang dirinya dan Krishna. Ini bukan lagi tentang patah hatinya. Ini tentang kedua malaikat kecil ini. Mereka pantas mendapatkan yang lebih baik. Mereka pantas mendapatkan kehidupan yang layak, yang penuh cinta dan tanpa kekurangan. Ia tidak akan membiarkan mereka menjadi korban dari kekejaman dunia ini. Mulai detik ini, ia tidak akan menangis lagi karena masa lalu. Ia akan berjuang untuk masa depan anak-anaknya. Ibu akan lakukan apa saja untuk kalian, bisiknya pada kedua bayinya yang tertidur. Ibu janji, kalian tidak akan pernah merasakan sakit seperti yang ibu rasakan. Kalian akan bahagia. Janji itu terasa sakral, diucapkan di tengah keheningan malam yang menjadi saksinya. Tepat saat ia selesai mengucapkan sumpahnya, ponsel bututnya di atas nakas bergetar. Sebuah notifikasi pesan masuk. Ayu mengira itu mungkin hanya pesan promosi dari operator. Ia meraih ponselnya dengan malas. Namun, matanya membelalak saat melihat pesan dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu tidak berisi kata-kata pada awalnya, hanya sebuah lampiran gambar. Dengan jantung berdebar, ia membuka gambar itu. Itu adalah sebuah foto. Foto dirinya, diambil dari kejauhan tanpa ia sadari. Foto candid saat ia sedang berjalan keluar dari klinik kemarin sambil menggendong Mentari dengan cemas. Sementara Bintang ada di dalam gendongan kain di dadanya. Foto itu menangkap dengan jelas kepanikan dan kelelahannya. Di bawah foto itu, muncul sebuah pesan singkat yang membuat darahnya terasa membeku. Pesan itu hanya terdiri dari beberapa kata, namun cukup untuk menebar teror di dalam hatinya. Kami sudah menemukan Anda, Nona Ayu. Kehidupan pernikahan Krishna dan Sinta berjalan persis seperti yang telah dirancang oleh Ibu Isma. Sempurna di permukaan, namun kosong di dalamnya. Seminggu pertama mereka habiskan untuk menghadiri jamuan makan malam, bertemu dengan para kolega bisnis baru, dan memamerkan aliansi mereka ke seluruh dunia. Sinta menikmati setiap detiknya. Ia terlahir untuk berada di bawah sorotan lampu, mengenakan gaun-gaun mahal, dan menjadi pusat perhatian. Ia mengatur ulang dekorasi mensyahan keluarga Krishna, memesan perabotan baru dari Italia, dan merencanakan pesta besar pertamanya sebagai nyonya rumah. Baginya, pernikahan ini adalah sebuah pencapaian karir. Krishna, di sisi lain, hanya menjalani peranannya. Ia tersenyum saat harus tersenyum, berbicara saat harus berbicara. Namun di malam hari, saat keheningan menyelimuti kamar tidur mereka yang luas dan dingin, ia sering terjaga, menatap langit-langit, dan pikirannya melayang ke sebuah rumah kontrakan sempit yang kini terasa begitu jauh. Bayangan wajah Ayu yang berlinang air mata dan suara tangis bayi yang samar-samar selalu menghantuinya, sebuah melodi sumbang di tengah simfoni kemewahan hidup barunya. Pagi itu, seminggu setelah hari pernikahan, suasana di ruang makan terasa sangat cerah. Sinar matahari menembus jendela kaca raksasa, menerpa meja makan yang terbuat dari kayu mahoni solid. Di atasnya, tersaji sarapan ala Eropa yang disiapkan oleh para pelayan. Sinta sedang bersemangat menceritakan rencananya untuk berlibur ke Swiss. Sementara Ibu Isma mendengarkan dengan senyum puas sambil meminum tehnya dari cangkir porselen yang rapuh. Perusahaan mereka sudah menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Suntikan dana dari keluarga Wijoyo telah menstabilkan kapal yang nyaris karam. Kehormatan keluarga mereka telah pulih. Aku sudah meminta desainer interior untuk mengubah taman belakang. Mungkin kita bisa membangun gazebo kaca untuk pesta teh di sore hari, kata Sinta dengan antusias, menunjukkan beberapa referensi dari tabletnya. Ide bagus. Sayang, sahut Ibu Isma, tunjukkan pada semua orang bagaimana seharusnya istri seorang pewaris bertindak. Kau membawa angin segar ke rumah ini. Pujian itu membuat Sinta tersenyum lebar. Krishna hanya diam, mengaduk-aduk kopinya tanpa minat. Pikirannya lagi-lagi tidak berada di sana. Ia bertanya-tanya, apakah Ayu dan si kembar sudah sarapan? Apakah demam Mentari sudah turun? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul begitu saja, tak diundang, dan meninggalkan rasa nyeri di dadanya. Krishna, kau dengar tidak? Tegur Sinta, sedikit kesal karena merasa diabaikan. Ah, iya, maaf. Gazebo kaca. Kedengarannya bagus, jawab Krishna sekenanya. Untuk mengalihkan suasana canggung, Ibu Isma mengambil remote dan menyalakan televisi layar datar besar yang tergantung di dinding. Ia ingin menonton berita bisnis pagi, ingin melihat grafik saham perusahaan mereka yang mulai merangkak naik, sebuah penegasan atas keberhasilan rencananya. Saluran berita bisnis yang biasa ia tonton sedang menayangkan analisis pasar. Semuanya terasa normal dan menyenangkan. Namun beberapa menit kemudian, program reguler itu tiba-tiba terpotong. Layar berubah menjadi merah dengan tulisan besar, Breaking News, yang berkedip-kedip. Pemirsa, kami memohon maaf harus memotong siaran Anda. Suara penyiar berita terdengar serius dan mendesak.
Kami baru saja mendapatkan informasi untuk menyiarkan secara langsung konferensi pers yang sangat langka dan bersejarah dari kediaman Tuan Kusuma Adiputra, pemimpin tertinggi Adiputra Group. Ini adalah kemunculan pertama beliau di hadapan publik setelah hampir 20 tahun. Nama Kusuma Adiputra membuat suasana di meja makan itu seketika hening. Bahkan Sinta yang biasanya tidak peduli pada berita, langsung menoleh ke arah televisi. Adiputra Group bukan sekadar perusahaan besar, itu adalah sebuah kerajaan. Sebuah entitas bisnis legendaris yang cabangnya menggurita di seluruh sektor, dari pertambangan, perbankan, hingga teknologi. Kekayaan mereka tak terhingga, dan pengaruh mereka tak tertandingi. Keluarga bangsawan seperti keluarga Krishna hanyalah debu jika dibandingkan dengan mereka. Tuan Kusuma Adiputra sendiri adalah sosok misterius yang sangat dihormati sekaligus ditakuti. Di layar televisi, tampak seorang pria tua yang masih tampak gagah dan berwibawa meski usianya sudah lanjut. Ia duduk di belakang sebuah meja, diapit oleh para pengacara dan asistennya. Puluhan kamera dan reporter memenuhi ruangan di hadapannya. Wajah Tuan Kusuma tampak tenang, namun matanya menyiratkan kesedihan yang mendalam sekaligus kelegaan. "Selamat pagi, rekan-rekan media," suaranya terdengar berat dan jelas melalui pengeras suara. "Saya tahu kehadiran saya hari ini mengejutkan banyak pihak. Selama bertahun-tahun, saya memilih untuk hidup dalam kesunyian. Sebuah kesunyian yang lahir dari sebuah tragedi besar." Ibu Isma, Sinta, dan Krishna menatap layar tanpa berkedip. Mereka benar-benar terpikat oleh aura pria tua itu. 20 tahun yang lalu, lanjut Tuan Kusuma, suaranya sedikit bergetar. "Saya kehilangan putra tunggal saya dan menantu perempuan yang sangat saya sayangi dalam sebuah kecelakaan mobil. Berita saat itu menyatakan tidak ada yang selamat. Sejak saat itu, saya kehilangan semangat hidup. Saya kehilangan pewaris saya, kehilangan seluruh keluarga saya." Pria tua itu berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Namun, takdir berkata lain. "Selama ini, saya tidak pernah berhenti berharap. Saya menyewa tim terbaik di dunia untuk terus mencari, untuk menemukan jejak sekecil apapun. Dan hari ini, dengan rasa syukur yang tak terhingga kepada Tuhan, pencarian itu telah berakhir." Jantung Krishna mulai berdebar tanpa alasan yang jelas. Sesuatu tentang cerita itu terasa familiar. "Kami menemukan fakta bahwa saat kecelakaan itu terjadi, putri mereka, cucu perempuan satu-satunya yang saya miliki, tidak ada di dalam mobil. Ia dititipkan pada seorang pengasuh. Namun karena sebuah insiden, pengasuh itu meninggal dan cucu saya berakhir di panti asuhan tanpa identitas yang jelas. Ia tumbuh besar tanpa mengetahui siapa dirinya sebenarnya." Di ruang makan itu, keheningan terasa begitu pekat hingga suara detak jam dinding terdengar seperti pukulan drum. "Dan hari ini," kata Tuan Kusuma, matanya mulai berkaca-kaca karena haru. "Saya ingin memperkenalkan kepada dunia, keluarga saya yang telah kembali. Pewaris saya yang telah ditemukan." Layar raksasa di belakang Tuan Kusuma yang tadinya gelap, kini menyala. Menampilkan sebuah foto. Bukan foto bayi, bukan foto anak kecil. Melainkan foto seorang gadis remaja dengan senyum manis yang malu-malu, mengenakan seragam SMA. Gadis di foto itu adalah Ayu. Prang! Cangkir teh porselen dari tangan Ibu Isma jatuh ke lantai marmer, pecah berkeping-keping, sama seperti ekspresi wajahnya yang membeku karena syok. Sinta terkesiap, kedua tangannya menutup mulutnya yang terbuka lebar. Matanya melotot tak percaya. Krishna sendiri merasa seolah seluruh darah di tubuhnya ditarik paksa ke perut. Ia tidak bisa bernapas. Dunianya jungkir balik dalam sepersekian detik. Ayu, istrinya yang ia buang. Perempuan sederhana yang ibunya sebut sebagai Noda. Adalah cucu dari Kusuma Adiputra. Penyiar berita di studio kembali muncul dengan wajah yang sama terkejutnya, berusaha memberikan konteks pada pemirsa yang mungkin sama bingungnya. Luar biasa, pemirsa. Sebuah pengumuman yang benar-benar mengguncang. Gadis dalam foto itu telah diidentifikasi sebagai Ayu Saraswati. Dan dengan pengumuman ini, maka secara resmi dan hukum, Nona Ayu Saraswati kini adalah satu-satunya pewaris sah dari seluruh kerajaan bisnis Adiputra Group. Layar televisi kemudian menampilkan sebuah grafis, menunjukkan skala kekayaan Adiputra Group. Barbar diagram yang menjulang tinggi, dengan angka-angka triliunan yang bahkan sulit untuk dibaca. Di sudut bawah, sebagai perbandingan, ditampilkan beberapa perusahaan besar lainnya. Perusahaan keluarga Krishna, yang begitu mereka banggakan, bahkan tidak cukup besar untuk masuk ke dalam daftar itu. Itu adalah sebuah penegasan yang brutal dan telak. Wanita yang mereka buang demi menyelamatkan perusahaan kecil mereka, ternyata adalah pemilik dari sebuah kerajaan yang bisa membeli dan menjual perusahaan mereka 100 kali lipat tanpa berkeringat sedikitpun.
Di ruang makan yang tadinya cerah, kini terasa gelap dan menyesakan. Krishna, Sinta, dan Ibu Isma hanya bisa menatap layar televisi dengan tatapan kosong. Sementara dunia mereka, kehormatan mereka, dan masa depan yang mereka kira sudah terjamin, hancur berkeping-keping di depan mata mereka. Keheningan yang mengikuti pengumuman itu lebih mengerikan daripada teriakan apapun. Suara penyiar berita di televisi menjadi satu-satunya bunyi yang mengisi kehampaan, terdengar seperti dengungan jauh yang tidak lagi bisa diproses oleh otak mereka yang membeku. Wajah Ayu saat remaja di layar seolah menatap lurus ke arah mereka. Senyumnya yang lugu kini terasa seperti sebuah ejekan paling tajam. 3 orang di ruang makan itu tetap dalam posisi mereka, terpatung dalam monumen syok dan penyesalan. Orang pertama yang pecah dari kebekuan adalah Sinta. Ia menarik napas dengan kasar, seolah baru saja muncul dari bawah air. Wajahnya yang cantik memerah karena campuran amarah, malu, dan kepanikan yang luar biasa. Ia menoleh ke arah Krishna, matanya menyala-nyala. "Ini tidak mungkin," teriaknya, suaranya melengking dan histeris. Ia menyambar tabletnya dari atas meja, dan dengan jari gemetar mencari portal berita online. Setiap portal, tanpa kecuali, menampilkan wajah Ayu di halaman depan. Judul-judul berita itu seolah berlomba-lomba untuk menamparnya. Pewaris Adiputra ditemukan, kisah Cinderella modern, wanita misterius pemilik kekayaan triliunan. "Ini pasti bohong. Ini lelucon," pekik Sinta lagi, melempar tabletnya ke sofa. Ia kemudian menatap tajam Krishna. "Kau bilang dia yatim piatu. Kau bilang dia tidak punya siapa-siapa. Kau bilang dia perempuan miskin dari kampung. Kau pembohong, Krishna. Kau menipuku." Krishna tidak menjawab. Ia bahkan tidak mendengar tuduhan Sinta. Telinganya berdengung. Pikirannya berputar, memutar ulang setiap kenangan tentang Ayu dengan sebuah filter baru yang mengerikan. Cerita Ayu tentang orang tuanya yang meninggal dalam kecelakaan, cerita yang selalu ia anggap sebagai kisah sedih seorang gadis biasa. Ternyata itu adalah bagian dari tragedi nasional yang melibatkan salah satu keluarga terkaya di negeri ini. Ia ingat betapa seringnya Ayu menolak saat ia ingin membelikan barang mahal, berkata bahwa ia lebih suka hidup sederhana. Dulu Krishna menganggapnya sebagai sifat rendah hati. Sekarang ia menyadari mungkin itu adalah kebiasaan yang mendarah daging, sisa dari identitas sejati yang tidak pernah ia ketahui. Ia teringat kata-kata ibunya, darah mereka sudah tercemar oleh darah ibunya yang tidak jelas asal-usulnya. Ironi dari kalimat itu sekarang terasa seperti asam sulfat yang membakar isi perutnya. Darah Ayu adalah darah biru yang paling murni, jauh lebih terhormat dan berkuasa daripada darah bangsawan mereka yang sudah pudar. Sementara itu, Ibu Isma akhirnya mengeluarkan suara. Bukan teriakan, melainkan rintihan pelan yang tertahan. Tidak mungkin." Ia memegangi dadanya, napasnya menjadi cepat dan pendek. Matanya menatap kosong kepecahan cangkir di lantai. Ia tidak hanya memecahkan cangkir teh. Ia telah memecahkan masa depan keluarganya. Ia telah membuang tiket lotre paling berharga di alam semesta. Kehormatan yang mati-matian ia coba selamatkan kini menjadi bahan tertawaan. Ia bisa membayangkan bisik-bisik di kalangan sosialita, cemoohan dari para rival bisnisnya. Keluarga Isma, keluarga yang membuang berlian demi menyelamatkan sebuah batu kerikil. Reputasinya, harga dirinya, seluruh pilar hidupnya, runtuh dalam sekejap. "Ini semua salahmu." Sinta kini mengalihkan amarahnya pada Ibu Isma. "Anda yang paling bersemangat menyingkirkan perempuan itu. Anda yang menghinanya. Anda yang menyebutnya aib. Lihat sekarang. Aib yang Anda buang itu bisa membeli seluruh aset keluarga kita hanya dengan uang recehnya." "Diam kau," balas Ibu Isma lemah, tak punya lagi kekuatan untuk bersikap angkuh. "Aku melakukannya untuk keluarga ini. Untuk Krishna." "Untuk Krishna atau untuk gengsi Anda sendiri?" jerit Sinta. "Anda telah menghancurkan kita semua." Di tengah pertengkaran sengit itu, telepon rumah mulai berdering tanpa henti. Disusul oleh ponsel Krishna, ponsel Sinta, dan ponsel Ibu Isma. Semuanya berbunyi serempak, menciptakan paduan suara kekacauan. Mereka tahu siapa yang menelepon. Para kerabat yang ingin tahu. Para teman yang ingin bergosip. Para rekan bisnis yang ingin memastikan berita itu. Setiap dering telepon terasa seperti lonceng kematian bagi privasi dan harga diri mereka. Krishna bangkit dari kursinya, berjalan sempoyongan seperti orang mabuk. Ia butuh udara. Ia butuh keluar dari ruangan yang terasa menyesakkan ini. Ia berjalan ke arah balkon, tangannya gemetar saat membuka pintu kaca. Penyesalan adalah kata yang terlalu sederhana untuk menggambarkan apa yang ia rasakan. Ini adalah sebuah jurang kehancuran yang ia gali dengan tangannya sendiri.
Ia teringat dengan jelas setiap detail dari hari ia meninggalkan Ayu. Wajah memohon Ayu, kata-katanya yang gemetar, dan bagaimana ia dengan dingin berjalan melewatinya tanpa menoleh. Ia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal pada Bintang dan Mentari, putra dan putrinya, yang sekarang, secara teknis, juga merupakan cucu dari Kusuma Adiputra. Fakta itu menghantamnya seperti kereta barang. Ia tidak hanya meninggalkan seorang istri, ia telah meninggalkan anak-anaknya yang memiliki warisan luar biasa. Apa yang telah kulakukan? Bisiknya pada angin pagi, suaranya serak karena putus asa. Ya Tuhan, apa yang telah kulakukan? Ia bersandar di pagar balkon, memejamkan mata, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun saat ia membukanya lagi, pemandangan taman mewah di bawahnya terasa asing dan mengejek. Semua kemewahan yang ia pilih ini kini terasa seperti sampah. Ia telah menukar emas dengan loyang. Ponsel pribadinya kembali bergetar di sakunya. Bukan suara dering biasa, hanya getaran. Mungkin pesan. Tapi getarannya terus berlanjut, menandakan panggilan masuk. Dengan lesu, ia mengeluarkannya. Sebuah nomor tak dikenal. Biasanya ia akan mengabaikannya, tetapi saat ini, tidak ada lagi yang penting. Ia menekan tombol jawab dan menempelkan ponsel ke telinganya tanpa berkata apa-apa. Keheningan sejenak, lalu sebuah suara yang tenang, profesional, dan dingin menyapanya dari seberang. Selamat pagi, Tuan Krishna. Krishna tetap diam. Perkenalkan, saya Budi Santoso, lanjut suara itu. Saya adalah kuasa hukum dari Nyonya Ayu Kusuma Adiputra. Nama itu, diucapkan dengan begitu resmi, membuat jantung Krishna berhenti berdetak sesaat. Ayu Kusuma Adiputra. Bukan lagi Ayu Saraswati. Bukan lagi Ayu istrinya. Sebuah entitas baru yang jauh dan tak terjangkau. Saya harap saya tidak mengganggu waktu Anda, kata pengacara itu, nadanya sopan namun tanpa kehangatan sedikit pun. Ada beberapa hal yang perlu kami diskusikan dan klarifikasi secepatnya. Diskusi apa? Krishna berhasil mengeluarkan suara, meski terdengar seperti bisikan. Ini menyangkut status hukum dari putra dan putri beliau, jawab pengacara itu, memberikan penekanan pada kata, beliau, sebuah kata ganti hormat yang menegaskan posisi Ayu yang kini jauh di atas Krishna, yaitu, seorang putra bernama Bintang dan seorang putri bernama Mentari. Pengacara itu berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Nyonya Ayu ingin memastikan semua dokumen legal mengenai hak asuh, status ayah, dan segala hal yang berkaitan dengan masa depan anak-anak beliau diselesaikan secara bersih dan tuntas sesuai hukum yang berlaku. Krishna mencengkeram ponselnya erat-erat. Setiap kata dari pengacara itu terasa seperti paku yang ditancapkan ke peti matinya. Ini bukan lagi masalah rumah tangga. Ini sudah menjadi urusan hukum. Urusan yang melibatkan pengacara dari Adiputra Group. Ia tahu, ia tidak punya peluang sama sekali. Ia telah kalah bahkan sebelum perang dimulai. Tuan Krishna, apakah Anda masih di sana? Tanya suara itu, memecah lamunan Krishna yang penuh horor. Krishna tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa berdiri membeku di balkon, memegang ponsel yang kini terasa seperti vonis takdir di tangannya, sementara badai penyesalan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Pesan singkat dari nomor tak dikenal itu adalah awal dari segalanya. Kepanikan yang sempat mencengkeram Ayu setelah membaca pesan, kami sudah menemukan Anda, Nona Ayu, segera tergantikan oleh serangkaian peristiwa yang bergerak begitu cepat, seolah ia terlempar ke dalam alur sebuah film yang tidak ia tulis sendiri. Beberapa jam setelah pesan itu, sebuah mobil hitam yang elegan berhenti di depan gang kontrakannya. Seorang pria parubaya berjas rapi, yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Budi Santoso, kuasa hukum Tuan Kusuma Adiputra, mengetuk pintunya dengan sopan. Ia tidak datang dengan paksaan, melainkan dengan sebuah permohonan. Permohonan untuk bertemu dengan kakek yang selama 20 tahun terakhir tidak pernah berhenti mencarinya. Keraguan sempat menyelimuti hati Ayu. Dunia yang ditawarkan pria itu terasa begitu asing dan menakutkan. Namun, tatapan mata kedua bayinya yang polos memberinya keberanian. Demi masa depan mereka, ia harus mengambil langkah ini. Malam itu juga, Ayu, Bintang, dan Mentari meninggalkan rumah kontrakan yang penuh kenangan pahit itu, dibawa pergi menuju sebuah kehidupan yang bahkan tidak pernah berani ia bayangkan dalam mimpi terliarnya sekalipun. Kediaman utama keluarga Adiputra bukanlah sebuah rumah, melainkan sebuah istana. Terletak di atas bukit pribadi yang menghadap ke kota, bangunan megah itu dikelilingi taman-taman yang terawat sempurna dan tembok tinggi yang menjulang. Saat Ayu melangkah masuk ke dalam lobi utama yang langit-langitnya setinggi katedral dengan lampu kristal raksasa di tengahnya, ia merasa seperti sebutir debu. Di ujung ruangan, di atas tangga marmer yang melengkung, berdiri seorang pria tua.
Tuan Kusuma Adiputra. Meski usianya sudah senja, posturnya masih tegap, dan matanya yang tajam memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Namun, saat mata itu menatap Ayu, seluruh kekerasan dan kekuasaan itu luntur, digantikan oleh kerapuhan dan kerinduan yang mendalam. Itu adalah pertemuan yang canggung dan emosional. Tuan Kusuma tidak banyak bicara. Ia hanya berjalan menuruni tangga, mendekati Ayu, dan dengan tangan gemetar menyentuh pipinya. Air mata mengalir di wajahnya yang berkerut. "Kau mirip sekali dengan ibumu," bisiknya serak. Saat itulah Ayu tahu, ia telah pulang. Bukan pulang ke sebuah bangunan, tetapi pulang ke sebuah keluarga, ke sebuah akar yang selama ini hilang dari hidupnya. Transformasi Ayu tidak terjadi dalam semalam. Itu adalah sebuah proses yang lambat, kadang menyakitkan, namun pasti. Minggu-minggu pertama ia habiskan untuk beradaptasi. Ia diberi kamar pribadi yang luasnya, melebihi seluruh rumah kontrakannya. Bintang dan Mentari dirawat oleh tim pengasuh dan perawat profesional, memastikan mereka mendapatkan gizi dan perawatan terbaik. Pakaiannya yang usang digantikan oleh gaun-gaun dari desainer ternama, dan ia diajari etiket, cara berjalan, cara berbicara, dan cara membawa diri di kalangan atas. Awalnya, semua itu terasa seperti sebuah topeng. Ia merasa seperti seorang penipu yang sedang memainkan peran. Namun, Tuan Kusuma selalu ada di sampingnya, membimbingnya dengan sabar. "Semua ini bukan untuk mengubah siapa dirimu, Ayu," kata kakeknya suatu sore saat mereka minum teh di taman. "Ini hanyalah alat. Pakaian, etiket, semua itu adalah perisai dan senjata di dunia yang akan kau masuki. Tapi hatimu, kekuatan sejatimu, ada di dalam sini." Tuan Kusuma menunjuk ke dada Ayu dengan lembut. "Jangan pernah lupakan itu." Kakeknya adalah seorang mentor yang tangguh. Setiap pagi, setelah sarapan, Ayu akan duduk bersama Tuan Kusuma di perpustakaan pribadinya yang sebesar lapangan tenis. Di sana, ia diajari seluk-beluk kerajaan bisnis Adiputra Group. Ia belajar tentang pasar saham, tentang strategi akuisisi, tentang negosiasi, dan tentang politik korporat. Awalnya, semua itu terasa begitu rumit dan memusingkan. Otaknya yang terbiasa memikirkan harga susu dan jadwal imunisasi bayi, kini dipaksa untuk memahami laporan keuangan setebal kamus. Seringkali ia merasa ingin menyerah. Suatu malam, ia menangis diam-diam di balkon kamarnya, merasa tidak mampu mengemban beban sebesar itu. Tiba-tiba, Tuan Kusuma sudah berdiri di belakangnya, menyelimutinya dengan selendang kasmir yang hangat. "Kakek tahu ini berat," katanya pelan. "Dulu, ayahmu juga merasakan hal yang sama. Ia pernah berkata pada kakek, 'Aku takut mengecewakan ayah.' Lalu kakek berkata padanya, 'Kau tidak akan pernah mengecewakanku selama kau tidak pernah menyerah.'" Tuan Kusuma menatap cucunya dengan tatapan penuh kasih. "Dan kau, Ayu, kau tidak akan pernah mengecewakanku. Karena kau memiliki sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh para pebisnis paling hebat sekalipun." "Apa itu, Kek?" tanya Ayu lirih. "Kau memiliki hati seorang ibu," jawab Tuan Kusuma. "Kau tahu rasanya berjuang dari titik terendah. Kau tahu rasanya sakit dan dikhianati. Itu bukan kelemahanmu, itu adalah kekuatan terbesarmu. Gunakan itu. Pimpin perusahaan ini bukan hanya dengan otak, tapi juga dengan hati. Maka kau tidak akan pernah tersesat." Kata-kata itu menjadi titik balik bagi Ayu. Ia berhenti melihat dirinya sebagai korban yang beruntung. Ia mulai melihat dirinya sebagai seorang pejuang yang terpilih. Setiap kali ia merasa lelah mempelajari grafik saham, ia akan pergi ke kamar Bintang dan Mentari. Ia akan memeluk kedua anaknya, mencium aroma tubuh mereka, dan merasakan kembali alasan mengapa ia melakukan semua ini. Ia tidak sedang membangun kekuasaan untuk dirinya sendiri. Ia sedang membangun sebuah benteng untuk melindungi masa depan kedua malaikat kecilnya. Ia sedang memastikan bahwa tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang bisa menginjak-injak mereka, seperti dunia pernah menginjak-injak dirinya. Ayu yang baru mulai terbentuk. Ia bukan lagi Ayu yang penakut dan mudah menangis. Ia berubah menjadi Nyonya Ayu Kusuma Adiputra. Cara bicaranya menjadi lebih tenang namun tegas. Tatapannya menjadi lebih tajam dan penuh percaya diri. Senyumnya masih ada, tetapi kini senyum itu bisa menjadi senjata yang hangat sekaligus dingin. Ia belajar dengan sangat cepat, menyerap semua ilmu seperti spons kering. Para direktur di Adiputra Group yang awalnya meremehkannya, kini mulai menatapnya dengan rasa hormat, bahkan sedikit rasa takut. Mereka melihat pantulan dari Tuan Kusuma di dalam dirinya, tetapi dengan sentuhan keanggunan dan ketajaman yang unik. Kelahiran kembali itu mencapai puncaknya saat ia setuju untuk melakukan wawancara eksklusif pertamanya dengan sebuah majalah bisnis paling bergengsi di negeri itu.
Ia tampil di hadapan kamera dengan gaun berwarna biru tua yang simpel namun elegan, rambutnya ditata rapi, dan riasannya tipis, menonjolkan kecantikan alaminya. Ia menjawab setiap pertanyaan dengan cerdas dan lugas, menunjukkan pemahamannya yang mendalam tentang kondisi pasar dan visi masa depan Adiputra Group. Ia tampak seperti seorang ratu yang terlahir untuk tahtanya. Di akhir wawancara, reporter itu memberanikan diri untuk bertanya. Sebuah pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh negeri. Nyonya Ayu, cerita masa lalu Anda begitu luar biasa. Ada banyak spekulasi tentang kehidupan Anda sebelumnya. Apa pesan Anda untuk masa lalu Anda, jika ada? Ayu terdiam sejenak. Seluruh studio menahan napas. Ia tidak menunjukkan kemarahan atau kesedihan. Ia hanya tersenyum tipis, sebuah senyum misterius yang sulit diartikan. Ia menatap lurus ke arah kamera, seolah sedang menatap langsung ke mata orang-orang yang telah membuangnya. Pesan saya, ulangnya pelan. Saya berterima kasih. Saya berterima kasih pada masa lalu saya. Karena berkat mereka, saya belajar sebuah pelajaran yang sangat berharga. Saya jadi tahu bedanya antara orang yang hanya tampak terhormat, dengan orang yang benar-benar terhormat. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Dan untuk anak-anak saya, Bintang dan Mentari, mereka adalah masa depan saya. Mereka adalah segalanya bagi saya. Dan mereka tidak akan pernah lagi mengenal siapa ayah mereka. Kalimat terakhir itu diucapkan dengan nada yang tenang dan final, tanpa emosi, yang justru membuatnya terdengar 1000 kali lebih tajam dan mematikan. Itu bukan pernyataan seorang korban. Itu adalah deklarasi seorang ratu yang baru saja naik tahta dan siap untuk mengatur ulang papan catur permainannya. Wawancara itu menjadi gempa bumi yang getarannya terasa hingga ke seluruh pelosok dunia bisnis. Pernyataan penutup Ayu menjadi berita utama di mana-mana, dianalisis dan dibedah oleh para pengamat. Kata-katanya yang dingin dan final menjadi sinyal yang jelas, perang akan segera dimulai. Namun, ini bukanlah perang yang barbar dan penuh teriakan. Ini adalah perang yang elegan, senyap, dan mematikan, dimainkan di atas papan catur korporasi di mana Ayu kini adalah sang ratu yang mengendalikan semua bidak. Di kantornya yang luas di puncak gedung Adiputra Tower, Ayu tidak lagi membuang waktu. Ia tidak didorong oleh dendam buta atau amarah yang meluap-luap. Perasaannya terhadap Krishna dan keluarganya telah mati, berubah menjadi sebongkah es yang dingin. Tindakannya kini didasari oleh logika bisnis murni dan sebuah prinsip keadilan yang ia definisikan sendiri. Mereka yang membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain harus membayar kembali, bukan dengan darah, tetapi dengan aset. Langkah pertamanya begitu halus hingga nyaris tak terlihat. Ia membentuk sebuah tim kecil yang terdiri dari para analis keuangan dan ahli strategi paling brilian di Adiputra Group. Tugas mereka hanya satu, membedah setiap jengkal dari bisnis keluarga Krishna, PT Isma Jaya. Mereka mempelajari daftar klien, rantai pasokan, struktur utang, dan profil setiap karyawan kunci. Dalam waktu kurang dari seminggu, Ayu sudah memiliki peta lengkap dari seluruh kelemahan dan kekuatan kerajaan kecil milik keluarga mantan suaminya itu. Struktur mereka rapuh. Jelas Budi Santoso, kuasa hukumnya, dalam sebuah rapat. Mereka terlalu bergantung pada 3 klien besar, dan pemasok bahan baku utama mereka hanya satu perusahaan. Ayu mengangguk pelan, matanya menatap diagram di layar besar di depannya. Klien dan pemasok. Itu adalah jantung dan paru-paru mereka. Kita akan menghentikan keduanya secara bersamaan. Langkah catur pertama pun dijalankan. Melalui salah satu anak perusahaan Adiputra Group yang bergerak di bidang investasi dan namanya sama sekali tidak terkait dengan Adiputra, Ayu melakukan manuver akuisisi senyap. Dalam waktu 2 minggu, perusahaan pemasok bahan baku utama PT Isma Jaya telah resmi menjadi milik Adiputra Group. Tidak ada pengumuman besar-besaran. Semuanya dilakukan di bawah radar. Di kantor PT Isma Jaya, Krishna dan Ibu Isma baru menyadari ada yang tidak beres saat mereka menerima surat resmi. Surat itu menyatakan bahwa kontrak pasokan bahan baku mereka, yang telah berjalan selama puluhan tahun, tidak akan diperpanjang dengan alasan restrukturisasi internal dari pihak pemasok. Krishna panik. Tanpa pasokan itu, seluruh lini produksi mereka akan berhenti total. Ia mencoba menghubungi direktur perusahaan pemasok itu, orang yang sudah ia kenal sejak kecil. Namun panggilannya tidak pernah dijawab. Ia mencoba datang langsung ke kantornya, tetapi hanya ditemui oleh manajer tingkat menengah yang memberinya jawaban yang sama seperti di surat, tanpa penjelasan lebih lanjut. Ia dan ibunya tidak tahu bahwa pemilik baru dari perusahaan itu kini adalah wanita yang pernah mereka buang. Saat mereka masih kalang kabut mencari pemasok alternatif, langkah catur kedua Ayu mendarat dengan telak. Timnya mendekati 3 klien terbesar PT Isma Jaya. Mereka tidak memberikan ancaman,
melainkan tawaran yang tidak mungkin ditolak. Anak perusahaan Adiputra yang lain, yang bergerak di bidang yang sama dengan PT Isma Jaya, menawarkan produk sejenis dengan kualitas yang lebih baik, harga 20% lebih murah, dan syarat pembayaran yang jauh lebih fleksibel. Secara bisnis, itu adalah tawaran yang bodoh jika tidak ingin rugi. Tetapi bagi Ayu, kerugian kecil di satu anak perusahaan tidak ada artinya demi mencapai tujuan yang lebih besar. Satu persatu, ketiga klien raksasa itu mengundurkan diri. Mereka mengirim surat pemutusan kontrak, dengan alasan efisiensi dan penawaran yang lebih kompetitif dari pihak lain. Dalam sekejap, PT Isma Jaya kehilangan lebih dari 70% pendapatannya. Krishna dan Ibu Isma hanya bisa menatap surat-surat itu dengan nanar. Mereka merasa seperti sedang diserang oleh hantu. Musuh mereka tidak terlihat, tidak bersuara, namun serangannya begitu presisi dan menghancurkan. Mereka mencurigai ada hubungannya dengan Ayu, tetapi mereka tidak punya bukti. Semua manuver itu dilakukan secara legal dan profesional, melalui perusahaan-perusahaan yang berbeda, seolah-olah mereka hanya menjadi korban dari persaingan pasar yang kejam. Kepanikan mulai menjalar di seluruh perusahaan. Para karyawan terbaik mulai gelisah. Gaji mulai terlambat dibayarkan. Saat itulah langkah ketiga Ayu dimainkan. Tim pemburu eksekutif dari Adiputra Group mulai bergerak, mendekati para manajer kunci dan insinyur terbaik di PT Isma Jaya. Mereka ditawari posisi yang lebih tinggi, gaji 2 kali lipat, dan fasilitas yang mewah. Tentu saja, tidak ada yang menolak. Dalam sebulan, perusahaan Krishna kehilangan otak-otak terbaiknya. Mereka kini bukan hanya kehilangan jantung dan paru-paru, tetapi juga kehilangan otaknya. Perusahaan itu kini hanyalah cangkang kosong yang menunggu waktu untuk ambruk. Ibu Isma jatuh sakit. Stres dan tekanan membuatnya terbaring lemah di tempat tidur. Keangkuhannya telah luntur, digantikan oleh ketakutan dan penyesalan yang tak berujung. Krishna harus berjuang sendirian, mencoba menyelamatkan sisa-sisa puing kerajaannya. Ia berlari ke sana kemari, memohon pada bank untuk memberikan pinjaman baru, tetapi semua bank menolaknya. Reputasi perusahaannya sudah hancur. Ia tidak tahu bahwa beberapa bankir yang menolaknya baru saja makan siang dengan direktur dari Adiputra Group sehari sebelumnya. Di tengah keputusasaan itulah, surat itu datang. Dikirim oleh kurir khusus, dengan amplop tebal berwarna coklat dan kop surat dari salah satu firma hukum paling bergengsi dan paling ditakuti di negeri ini. Firma hukum pribadi milik keluarga Adiputra. Jantung Krishna berdebar kencang saat membuka segelnya. Ia mengira ini adalah surat gugatan cerai resmi dari Ayu. Ia sudah mempersiapkan diri untuk itu. Namun, isi surat itu jauh lebih buruk dari apapun yang bisa ia bayangkan. Ini bukan gugatan cerai. Ayu bahkan tidak menganggap pernikahan mereka cukup penting untuk diakhiri secara resmi. Surat itu adalah sebuah tuntutan hukum perdata. Judulnya tertulis dengan huruf tebal yang seolah melompat dari kertas dan meninjunya telak, tuntutan atas penelantaran anak dan permintaan ganti rugi material dan imaterial. Di dalamnya, dijabarkan dengan detail yang dingin dan metodis. Setiap hari sejak Krishna meninggalkan rumah, setiap popok yang tidak ia belikan, setiap kaleng susu yang tidak ia sediakan, setiap malam saat anaknya demam dan ia tidak ada di sana. Semua itu dihitung dan dikonversikan menjadi nilai rupiah. Ada juga tuntutan atas penderitaan mental yang dialami oleh ibu dan kedua anaknya. Angka yang tertera di bagian akhir tuntutan ganti rugi itu begitu fantastis, cukup untuk membuatnya bangkrut 10 kali lipat bahkan jika perusahaannya masih berjaya. Namun, bukan angka itu yang membuatnya paling hancur, melainkan paragraf terakhir dari surat itu. Di sana tertulis bahwa sebagai bagian dari penyelesaian, pihak penggugat juga menuntut pencabutan total dan permanen seluruh hak Krishna sebagai ayah biologis. Namanya akan dihapus dari akta kelahiran kedua anak itu. Ia tidak akan diizinkan untuk bertemu, menghubungi, atau bahkan mencari tahu kabar tentang Bintang dan Mentari, untuk selamanya. Surat itu pada dasarnya tidak hanya menuntut hartanya, tetapi juga menuntut untuk menghapus eksistensinya dari kehidupan anak-anaknya. Krishna terduduk lemas di kursinya, surat itu jatuh dari tangannya yang gemetar. Ia akhirnya mengerti. Ayu tidak ingin membalas dendam. Balas dendam berarti masih ada emosi yang tersisa. Ini lebih buruk. Ini adalah pembersihan. Ayu sedang membersihkan hidupnya dari sampah masa lalunya. Dan sampah itu adalah dirinya. Surat tuntutan itu bukan sekadar secari kertas. Itu adalah sebuah bom waktu yang meledak di tengah-tengah istana pasir mereka yang sudah retak, menghancurkan sisa-sisa fondasi yang masih ada. Suasana di Mansyahn yang sebelumnya hanya tegang, kini berubah menjadi racun yang menyebar ke setiap sudut, mencekik siapa saja yang menghirupnya. Para pelayan, yang gajinya sudah tertunggak 2 bulan, pergi satu persatu tanpa pamit,
meninggalkan rumah besar itu dalam keheningan yang menakutkan. Debu mulai melapisi perabotan-perabotan mahal, dan taman yang dulu terawat indah kini mulai ditumbuhi rumput liar. Kemewahan yang tersisa terasa seperti riasan di wajah mayat, sebuah pemandangan yang mengerikan dan menyedihkan. Krishna menjadi seperti hantu di rumahnya sendiri. Ia berjalan mondar-mandir di lorong-lorong yang kosong, tatapannya hampa, surat dari pengacara Ayu seolah membakar lubang di sakunya. Ia sudah menemui beberapa pengacara, dan semuanya memberikan jawaban yang sama, kasusnya tidak bisa dimenangkan. Bukti penelantarannya terlalu kuat, dan melawan kekuatan hukum Adiputra Group sama saja dengan bunuh diri. Ia terjebak, hancur secara finansial, dan akan segera dihapus dari kehidupan anak-anaknya. Ibu Isma, yang kini lebih sering terbaring di tempat tidurnya karena stres, menjadi semakin getir. Penyakit seolah menggerogoti tidak hanya fisiknya, tetapi juga kewarasannya. Ia tidak lagi bisa menyangkal bahwa semua ini adalah akibat dari keputusannya, namun egonya yang setinggi gunung menolak untuk mengakuinya. Sebaliknya, ia menyalurkan semua keputusasiaannya dalam bentuk amarah, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Ia menyalahkan Krishna yang dianggapnya lemah, menyalahkan para bankir yang menolak pinjamannya, dan yang paling sering, ia menyalahkan Sinta. Sinta sendiri merasa seperti binatang yang terperangkap. Ia tidak bisa pergi begitu saja. Menggugat cerai Krishna di tengah krisis seperti ini akan membuatnya tampak seperti wanita materialistis yang lari dari tanggung jawab, sebuah citra buruk yang akan merusak kesempatannya untuk mendapatkan suami kaya lainnya di masa depan. Namun, bertahan di rumah itu terasa seperti siksaan neraka. Keluarganya sudah menarik diri, memberinya ultimatum untuk segera menyelesaikan masalahnya, dan tidak membawa aib bagi nama keluarga mereka. Teman-teman sosialitanya berhenti menjawab teleponnya. Ia benar-benar sendirian, terkurung dalam sangkar emas yang kini telah berkarat. Kemarahannya menumpuk hari demi hari, mencari jalan keluar. Puncaknya terjadi pada suatu sore yang mendung. Krishna baru saja pulang setelah seharian mencoba melobi seorang investor lama, dan tentu saja, ia pulang dengan tangan hampa. Begitu ia melangkah masuk, Sinta sudah menunggunya di ruang tengah, wajahnya keras seperti batu. "Bagaimana?" tanya Sinta, tanpa basa-basi. Krishna hanya menggeleng lemah dan melepas jasnya yang kusut ke sofa. "Tidak ada harapan." "Tidak ada harapan?" ulang Sinta, suaranya mulai meninggi. "Jadi kau akan diam saja sementara perempuan itu mengambil semuanya? Kau akan membiarkan dia menghapusmu dari kehidupan anak-anakmu dan membuat kita menjadi gelandangan. Aku bisa apa lagi, Sinta? Kita sudah tidak punya apa-apa," balas Krishna, suaranya terdengar frustrasi. "Melawan mereka sama saja dengan menabrakkan diri ke tembok." "Itu karena kau pengecut," jerit Sinta. "Kau selalu menjadi pengecut. Dulu kau pengecut di hadapan ibumu, sekarang kau pengecut di hadapan mantan istrimu. Seharusnya kau tidak pernah punya anak darinya jika kau selemah ini." Teriakan mereka terdengar hingga ke kamar Ibu Isma di lantai atas. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, didorong oleh amarah karena mendengar putranya dimaki, Ibu Isma bangkit dari tempat tidurnya. Dengan tertatih-tatih sambil berpegangan pada dinding, ia menuruni tangga. Ia sampai di ruang tengah tepat saat Sinta sedang menunjuk-nunjuk wajah Krishna. "Jaga mulutmu," desis Ibu Isma, suaranya serak namun penuh kebencian. "Kau pikir semua ini salah siapa? Kalau bukan karena keserakahanmu dan keluargamu, semua ini tidak akan terjadi." Sinta berbalik, menatap ibu mertuanya dengan tatapan membunuh. Kesabarannya sudah habis. "Salahku? Anda masih berani menyalahkan saya, wanita tua?" Sinta tertawa dingin. "Anda yang merancang semua ini. Anda yang membuang cucu konglomerat hanya demi gengsi busuk Anda. Anda memaksaku menikahi putramu yang tidak berguna ini, dan sekarang Anda mau menyalahkanku atas kebodohan Anda sendiri. Tidak tahu diuntung," hardik Ibu Isma, wajahnya pucat pasi karena marah. Ia melangkah maju dengan tertatih. "Kau hanya parasit yang menumpang hidup di sini. Seharusnya aku tidak pernah menerimamu." "Parasit katamu?" Plah, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Sinta. Bukan tamparan yang bertenaga, karena Ibu Isma sudah terlalu lemah. Namun tamparan itu adalah percikan api terakhir yang menyulut ledakan. Mata Sinta berkilat liar. Seluruh rasa frustrasi, penghinaan, dan kebencian yang ia pendam selama berminggu-minggu akhirnya meledak. Dasar wanita tua tidak berguna. Dengan teriakan yang memekakan telinga, Sinta mendorong tubuh Ibu Isma dengan sekuat tenaga. Itu adalah dorongan membabi buta yang lahir dari keputusasaan. Krishna, yang terkejut melihat ibunya menampar Sinta, tidak sempat bereaksi.
Tubuh Ibu Isma yang ringkih terlempar ke belakang seperti boneka kain. Ia kehilangan keseimbangan total. Waktu seolah berjalan lambat saat semua orang melihat tubuhnya jatuh dengan posisi yang sangat salah. Punggungnya menghantam sudut tajam meja kopi marmer yang berdiri di tengah ruangan. Krah! Bunyi benturan itu terdengar mengerikan, seperti suara dahan pohon kering yang patah, diikuti oleh suara gedebuk saat tubuhnya ambruk ke lantai. "Ibu!" jerit Krishna, berlari menghampiri ibunya. Ibu Isma mengerang kesakitan. Matanya terbelalak ngeri, menatap langit-langit. "Krishna, kakiku, aku tidak bisa merasakan kakiku." Bisiknya, suaranya bercampur dengan isak tangis ketakutan. Sinta berdiri kaku, menatap pemandangan di hadapannya dengan napas terengah-engah. Syok sesaat, lalu digantikan oleh gelombang kepanikan yang dingin. Ia telah melewati batas. Tidak ada jalan untuk kembali. Di tengah kepanikan Krishna yang gemetar mencoba menelepon ambulans, Sinta tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia tidak menunjukkan penyesalan. Matanya bergerak liar, otaknya bekerja cepat. Ini adalah kesempatannya. Kesempatannya untuk lari. Sementara Krishna sibuk dengan ponselnya, berteriak pada operator layanan darurat, Sinta melangkah mundur perlahan. Lalu ia berbalik, dan berlari. Ia menaiki tangga menuju kamarnya, menyambar sebuah koper yang ternyata sudah ia siapkan sejak beberapa hari yang lalu, dan berlari kembali menuruni tangga. Ia melewati Krishna dan ibunya yang terbaring tak berdaya tanpa menoleh sedikit pun. Ia mendorong pintu depan dengan kasar dan berlari keluar. Beberapa detik kemudian, terdengar suara mesin mobil yang dinyalakan dengan tergesa-gesa, diikuti oleh decit ban yang melesat pergi meninggalkan halaman Mansion. Krishna hanya bisa menatap nanar ke arah pintu yang terbuka. Suara sirene ambulans yang mendekat dari kejauhan terdengar seperti lonceng kematian. Ia kembali menatap ibunya yang menangis di lantai, lalu ke pintu tempat istrinya baru saja kabur. Dalam satu sore yang mengerikan, ia telah kehilangan segalanya. Ia kini benar-benar sendirian, ditinggalkan di tengah puing-puing istana pasirnya yang telah runtuh total. Diagnosis dokter di rumah sakit menjadi paku terakhir di peti mati kehidupan Krishna. Cedera tulang belakang parah. Kelumpuhan permanen dari pinggang ke bawah. Ibu Isma tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Vonis itu disampaikan dengan nada klinis oleh dokter. Namun bagi Krishna, itu adalah gema dari tawa takdir yang paling kejam. Wanita yang dulu begitu angkuh dan selalu berdiri dengan dagu terangkat, kini harus menghabiskan sisa hidupnya di atas kursi roda, bergantung sepenuhnya pada orang lain. Ironisnya, satu-satunya orang yang tersisa untuk merawatnya adalah putranya yang selalu ia anggap lemah. Kehidupan Krishna berubah menjadi mimpi buruk yang berulang setiap hari. Mansion mereka akhirnya disita oleh bank. Dengan sisa-sisa uang yang berhasil ia selamatkan, ia menyewa sebuah rumah kecil di pinggiran kota, rumah yang bahkan lebih sederhana dari kontrakan Ayu dulu. Setiap hari ia habiskan untuk merawat ibunya. Memandikannya, menyuapinya, membersihkan kotorannya. Ibu Isma sendiri menjadi pribadi yang hancur. Ia lebih banyak diam, menatap kosong ke dinding, sesekali menangis dalam diam. Keangkuhannya telah direnggut paksa, menyisakan penyesalan yang tak bertepi. Biaya perawatan dan obat-obatan ibunya sangat mahal, menguras tabungan Krishna hingga tetes terakhir. Ia terpaksa menjual mobilnya, jam tangannya, semua sisa kemewahan yang pernah ia miliki. Ia kini berada di titik terendah dalam hidupnya, terhina, miskin, dan putus asa. Di tengah keputusasaan itulah, satu-satunya nama yang terus berputar di kepalanya adalah Ayu. Bukan lagi karena cinta, tetapi karena Ayu adalah satu-satunya harapan terakhirnya. Ayu adalah dewi penolong sekaligus dewi penghancur dalam hidupnya. Ia harus menemuinya, memohon padanya. Mungkin, jika Ayu melihat kondisinya yang menyedihkan, melihat penderitaan ibunya, sisa belas kasihan di hati wanita itu akan muncul. Mencapai Ayu sama mustahilnya dengan mencoba menyentuh bulan. Ia mendatangi Adiputra Tower, gedung pencakar langit megah yang menjadi simbol kekuasaan Ayu. Namun, ia bahkan tidak bisa melewati lobi. Penampilannya yang kuyu dan pakaiannya yang murah, membuatnya langsung dicurigai oleh petugas keamanan. "Saya ingin bertemu Nyonya Ayu Kusuma Adiputra. Saya mantan suaminya," katanya pada resepsionis. Wanita itu hanya menatapnya dengan pandangan antara kasihan dan jijik, lalu menyuruh keamanan untuk mengusirnya. Krishna tidak menyerah. Selama berhari-hari, ia menunggu di seberang jalan, di bawah terik matahari dan guyuran hujan. Ia berharap bisa melihat sekilas mobil Ayu, berharap bisa mencegatnya. Aksinya itu menarik perhatian beberapa wartawan infotainment. Fotonya yang tampak seperti gelandangan, menunggu dengan putus asa di depan kantor mantan istrinya, menjadi berita kecil yang viral.
Mantan suami pewaris Adiputra jatuh miskin, begitu bunyi judulnya. Penghinaan itu terasa lengkap. Tepat saat ia hampir menyerah, sebuah mobil hitam berhenti di depannya. Kaca jendelanya turun, dan di dalamnya duduk Budi Santoso, pengacara Ayu. "Tuan Krishna," sapanya dengan nada datar. "Nyonya Ayu bersedia memberi Anda waktu 5 menit. Besok, jam 10 pagi, di kantornya. Datanglah tepat waktu." Setelah itu, mobil itu kembali melaju, meninggalkan Krishna yang terpaku di tempat, antara terkejut dan secercah harapan. Keesokan harinya, dengan kemeja terbaiknya yang sudah agak kusam, Krishna kembali ke Adiputra Tower. Kali ini, namanya sudah ada di daftar tamu. Ia diantar oleh seorang petugas keamanan melewati lobi yang berkilauan, menaiki lift pribadi yang super cepat, langsung menuju lantai teratas, tempat kantor sang pemimpin berada. Setiap langkah terasa seperti sebuah perjalanan menuju ruang pengadilan. Kantor Ayu begitu luas hingga terasa kosong. Dindingnya terbuat dari kaca, menyajikan pemandangan seluruh kota dari ketinggian. Perabotannya minimalis namun sangat mahal. Di tengah ruangan, di balik meja kayu raksasa yang kosong, duduklah Ayu. Ia bukan lagi Ayu yang Krishna kenal. Wanita di hadapannya adalah seorang ratu. Mengenakan setelan kerja berwarna gading yang sempurna, rambutnya tersanggul rapi, wajahnya memancarkan aura ketenangan dan kekuasaan absolut. Ia tampak begitu jauh, begitu agung, begitu tak tersentuh. Krishna merasa dirinya menciut menjadi sekecil semut di hadapannya. "Duduk," kata Ayu, suaranya tenang, tanpa emosi. Krishna duduk di kursi di seberang meja, jarak di antara mereka terasa seperti sebuah jurang. Ia menelan ludah, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Semua rencana pidato yang ia susun di kepalanya semalam suntuk, kini lenyap begitu saja. "Ayu, aku." Ia memulai dengan suara bergetar. "Aku minta maaf. Aku tahu kata maaf tidak ada artinya lagi. Tapi aku benar-benar menyesal. Semua yang terjadi, itu adalah kesalahanku. Aku lemah, aku bodoh." Air mata mulai menggenang di matanya. "Aku mohon padamu, Ayu, tarik tuntutanmu. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Rumah disita, perusahaan bangkrut. Ibuku." Suaranya pecah. "Ibuku sekarang lumpuh. Ia membutuhkan perawatan. Aku tidak punya uang lagi." Ia menatap Ayu, mencari secercah belas kasihan di mata indah itu. "Aku tahu aku tidak pantas. Tapi aku mohon demi anak-anak kita. Mereka butuh seorang ayah, Ayu. Beri aku satu kesempatan lagi untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi ayah yang baik. Aku akan melakukan apa saja." Ia menumpahkan semua keputusasanya, semua penyesalannya, semua kehinaannya di kaki wanita itu. Ayu mendengarkan semuanya tanpa menyela, tanpa mengubah ekspresi wajahnya. Keheningannya jauh lebih menakutkan daripada amarah. Setelah Krishna selesai, keheningan menyelimuti ruangan itu selama beberapa saat. Lalu, Ayu berdiri dari kursinya. Ia tidak menatap Krishna, melainkan berjalan perlahan ke arah dinding kaca, membelakanginya, menatap cakrawala kota yang terbentang di bawahnya. "Saat anak-anakku sakit dan aku tidak punya uang untuk membeli susu, di mana kamu?" tanyanya pelan, suaranya terdengar jelas di ruangan yang sunyi itu. Krishna tersentak. Pertanyaan itu menusuknya tepat di ulu hati. "Saat ibumu datang ke rumahku dan menghinaku di depan wajahku, di mana pembelaanmu?" lanjut Ayu, masih tanpa menoleh. Krishna tidak bisa menjawab. Mulutnya terkunci. Ayu akhirnya berbalik, menatap lurus ke arah Krishna. Tatapannya dingin, setajam es. "Kehormatan keluarga bangsawan sejati, Tuan Krishna, tidak dinilai dari uang atau gelar. Kehormatan dinilai dari martabat dan tanggung jawab. Sesuatu yang Anda dan ibumu buang saat kalian menelantarkan darah daging kalian sendiri." Ia berjalan mendekati mejanya, menekan sebuah tombol di intercom. "Keadaan ibumu adalah akibat dari perbuatan orang yang ia pilih sendiri. Bukan urusanku. Dan anak-anakku," kata Ayu, matanya berkilat. "Mereka tidak butuh ayah sepertimu. Mereka punya aku, dan itu lebih dari cukup." Pintu kantor terbuka, dan 2 orang petugas keamanan masuk. "Waktumu habis," kata Ayu dengan nada final. "Pengacaraku akan menghubungimu mengenai penyelesaian akhir tuntutan itu. Aku akan mengambil semuanya, sampai sen terakhir. Anggap saja itu biaya sekolah untuk pelajaran paling mahal dalam hidupmu." Krishna hanya bisa menatapnya dengan nanar saat para petugas keamanan dengan sopan tapi tegas memintanya untuk berdiri dan mengantarnya keluar. Saat ia berjalan melewati Ayu, tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi benci. Yang ada hanya tatapan seorang asing. Ia telah dihapus sepenuhnya.
Saat pintu lift tertutup, Krishna akhirnya sadar. Wanita yang ia sia-siakan itu kini berdiri di puncak dunia, menjadi seorang dewi yang tak terjangkau. Dan ia, hanyalah debu yang berterbangan di bawah kakinya. Pertemuan di puncak dunia itu adalah titik akhir bagi Krishna. Tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi ilusi. Yang tersisa hanyalah proses eksekusi yang dingin dan tak terhindarkan. Sehari setelah pertemuan itu, pengacara yang ditunjuk oleh negara untuknya, karena ia sudah tidak mampu membayar pengacara swasta, menerima telepon dari kantor Budi Santoso. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Syarat-syaratnya mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Krishna harus menandatangani semua dokumen yang disodorkan kepadanya, atau pihak Adiputra akan melanjutkan tuntutan pidana atas penelantaran anak, sebuah kasus yang akan membuatnya mendekam di penjara selama bertahun-tahun. Di sebuah kantor hukum kecil yang pengap, Krishna duduk di hadapan tumpukan kertas yang akan menentukan sisa hidupnya. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia menandatangani lembar demi lembar. Ia menandatangani surat penyerahan sisa asetnya yang sebenarnya sudah tidak ada. Ia menandatangani surat perjanjian untuk tidak pernah mendekati atau mencoba menghubungi Ayu dan kedua anaknya. Dan yang paling menyakitkan, ia menandatangani dokumen yang secara hukum mencabut statusnya sebagai ayah dari akta kelahiran Bintang dan Mentari. Goresan terakhir pena di atas kertas itu, terasa seperti ia baru saja menandatangani surat kematian jiwanya sendiri. Ia kini bukan siapa-siapa. Seorang mantan suami, seorang mantan ayah, seorang mantan pewaris. Hanya seorang pria hancur bernama Krishna. Namun, Ayu tidak berhenti di situ. Ia tahu bahwa kemenangan di ruang pengadilan saja tidak cukup. Untuk memastikan orang-orang seperti Ibu Isma dan Sinta benar-benar memahami pelajaran mereka, kekalahan itu harus bersifat sosial. Beberapa minggu kemudian, sebuah majalah investigasi ternama merilis laporan mendalam setebal 20 halaman. Judulnya sederhana namun menusuk. Di balik pernikahan agung, kisah seorang ibu yang dibuang. Laporan itu disusun dengan sangat rapi dan penuh bukti. Tim Ayu secara anonim telah membocorkan semua yang mereka miliki. Ada wawancara dengan tetangga lama Ayu di kontrakan, yang bersaksi tentang bagaimana Ayu berjuang sendirian dengan 2 bayi yang sakit. Ada kesaksian dari dokter di klinik kecil yang merawat Mentari, yang ingat betul wajah cemas dan lelah sang ibu muda. Ada bukti transfer bank yang menunjukkan tanggal pernikahan mewah Krishna dan Sinta, yang terjadi hanya beberapa hari setelah Krishna meninggalkan istri dan anak-anaknya. Kisah itu disajikan secara gamblang. Seorang pahlawan wanita yang bangkit dari keterpurukan, dan para penjahat berdarah dingin yang terdiri dari suami pengecut, ibu mertua kejam, dan istri baru yang serakah. Publik, yang tadinya hanya melihat ini sebagai kisah Cinderella, kini melihat sisi gelapnya. Simpati mereka tumpah ruah untuk Ayu, dan caci maki serta kutukan dialamatkan pada keluarga Krishna dan Sinta. Mereka tidak lagi dilihat sebagai keluarga bangsawan yang malang, melainkan sebagai monster tak berperasaan. Nama baik keluarga Isma, yang mati-matian coba diselamatkan, kini hancur lebur menjadi debu, ternoda selamanya di mata publik. Sinta merasakan dampak dari laporan itu secara langsung. Setelah kabur dari rumah, ia mencoba kembali ke dunianya, ke lingkaran sosialita yang dulu memujanya. Namun, pintu itu kini tertutup rapat. Ia menjadi paria. Setiap kali ia datang ke sebuah acara, orang-orang akan berbisik-bisik dan menatapnya dengan pandangan menghina. Ia dicap sebagai wanita jahat yang tidak hanya merebut suami orang, tetapi juga lari setelah membuat ibu mertuanya lumpuh. Keluarga Wijoyo, yang malu bukan kepalang, secara resmi memutuskan hubungan dengannya dan menghentikan semua aliran dana. Sinta, yang tidak pernah bekerja seharipun dalam hidupnya, kini harus bertahan hidup sendirian. Ia mencoba menjual tas dan perhiasannya, tetapi berita tentang kejatuhannya sudah menyebar, dan orang-orang menawarnya dengan harga yang sangat rendah, sebuah penghinaan tambahan. Karma baginya bukanlah kemiskinan fisik semata, melainkan kehilangan total atas satu-satunya hal yang ia pedulikan, status. Ia berakhir sendirian, dibenci semua orang, menjadi hantu di dunia yang dulu menjadi panggungnya. Sementara itu, kondisi Krishna dan ibunya semakin memburuk. Tanpa uang sepeser pun, mereka diusir dari rumah sewaan mereka. Krishna terpaksa membawa ibunya yang lumpuh ke sebuah unit rumah susun pemerintah yang sempit, pengap, dan kotor. Dindingnya berjamur, dan bau got dari luar menusuk hidung. Inilah neraka dunia bagi Ibu Isma. Wanita yang seumur hidupnya tidur di atas spray sutra dan dilayani oleh belasan pelayan, kini harus terbaring di atas kasur tipis di sebuah ruangan yang lebih mirip gudang. Ia tidak bisa bergerak, hanya bisa menatap langit-langit yang retak, mendengarkan suara bising dari tetangga sebelah. Suatu malam, saat Krishna sedang menyuapinya bubur instan, satu-satunya makanan yang mampu mereka beli, Ibu Isma tiba-tiba menangis. Bukan tangisan kemarahan,
tetapi tangisan penyesalan yang pilu. Ini semua salah ibu, Krishna, isaknya, air mata mengalir di pipinya yang keriput. Keangkuhan ibu, kesombongan ibu, telah menghancurkan hidupmu. Maafkan ibu, nak. Krishna hanya bisa diam, terus menyuapkan bubur ke mulut ibunya. Maaf tidak ada gunanya lagi. Nasi sudah menjadi bubur, dan bubur itulah yang kini mereka makan setiap hari. Karma bagi Ibu Isma adalah hukuman yang paling setimpal. Ia dipaksa untuk hidup dalam kemiskinan dan kehinaan yang dulu selalu ia gunakan untuk merendahkan orang lain, lumpuh dan tak berdaya, dirawat oleh putra yang hidupnya telah ia hancurkan. Sore itu, setelah memastikan ibunya tertidur, Krishna keluar dari rumah susun. Persediaan makanan mereka sudah habis. Ia berjalan kaki ke sebuah warung kecil di ujung jalan untuk membeli beberapa bungkus mie instan dan sebungkus kopi. Saat ia sedang menunggu kembalian, matanya tak sengaja tertuju pada rak majalah di samping kasir. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Di sampul sebuah majalah bisnis paling terkemuka, terpampang sebuah foto yang begitu indah hingga menyakitkan. Foto itu adalah Ayu. Ia berdiri di sebuah taman yang rimbun, mengenakan gaun putih sederhana yang membuatnya tampak seperti malaikat. Ia tidak sendiri. Di kedua sisinya, ia menggenggam tangan dua orang anak kecil yang menggemaskan, Bintang dan Mentari, yang kini sudah bisa berjalan. Mereka bertiga tertawa lepas ke arah kamera, sebuah potret kebahagiaan yang murni dan sempurna. Di bawah foto itu, tertulis judul besar dengan huruf emas, Ayu Kusuma Adiputra, membangun kembali warisan dengan cinta. Krishna menatap majalah itu, lalu tanpa sadar menatap pantulan dirinya di kaca lemari pendingin di sampingnya. Ia melihat seorang pria kurus dengan mata lelah, pakaian kusam, dan wajah yang menua sebelum waktunya. Ia membandingkan citra dirinya yang menyedihkan dengan potret keluarga bahagia yang seharusnya menjadi miliknya. Di sanalah panen karma yang sesungguhnya. Bukan kemiskinan, bukan juga penderitaan ibunya. Penderitaan terbesarnya adalah bayangan abadi dari kebahagiaan yang telah ia buang dengan tangannya sendiri. 5 tahun berlalu. Waktu, seperti sungai yang mengalir deras, telah menghanyutkan puing-puing masa lalu dan membentuk sebuah lanskap kehidupan yang baru. Bagi Ayu, 5 tahun itu adalah periode pertumbuhan, penyembuhan, dan pembangunan. Ia telah bertransformasi sepenuhnya menjadi sosok yang disegani di dunia bisnis. Di bawah kepemimpinannya, Adiputra Group tidak hanya semakin berkembang, tetapi juga memiliki wajah yang lebih manusiawi. Ia memprakarsai berdirinya, Yayasan Adiputra Kasih Ibu, sebuah organisasi nirlaba raksasa yang fokus membantu para ibu tunggal dan anak-anak terlantar di seluruh negeri. Ia mengubah rasa sakitnya menjadi kekuatan untuk menolong orang lain, sebuah kemenangan yang jauh lebih manis daripada balas dendam apapun. Tuan Kusuma Adiputra kini sudah pensiun dari urusan sehari-hari perusahaan. Ia menghabiskan masa tuanya dengan kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan selama puluhan tahun. Kebahagiaan menjadi seorang kakek buyut. Ia sering terlihat menemani Bintang dan Mentari bermain di taman, membacakan mereka dongeng, dan menanamkan nilai-nilai kebijaksanaan yang sama seperti yang pernah ia ajarkan pada Ayu. Melihat cucunya yang kini menjadi wanita yang begitu kuat dan kedua cicitnya yang tumbuh ceria, adalah hadiah terindah di sisa hidupnya. Sore itu, taman belakang istana Adiputra dipenuhi oleh tawa anak-anak. Balon warna-warni menghiasi pepohonan, dan sebuah kue ulang tahun besar berbentuk kastil berdiri megah di atas meja. Ini adalah pesta ulang tahun Bintang dan Mentari yang ke-6. Berbeda dengan pesta kaum elit yang kaku, pesta ini begitu hangat dan meriah. Ayu mengundang teman-teman sekolah anaknya dan juga anak-anak dari beberapa panti asuhan yang dibina oleh yayasannya. Ia ingin anak-anaknya tumbuh dengan hati yang membumi, memahami arti berbagi sejak dini. Bintang dan Mentari telah tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa. Bintang, sang pangeran kecil, lebih pendiam dan pemikir, persis seperti kakek buyutnya. Ia bisa menghabiskan waktu berjam-jam dengan buku-buku gambarnya. Sementara Mentari, sang putri kecil, adalah matahari yang sesungguhnya. Ia ceria, pemberani, dan sangat percaya diri, cerminan dari ibunya. Keduanya sangat dekat dan saling melindungi. Mereka adalah dunia bagi Ayu, pusat dari alam semestanya. Saat pesta sedang berlangsung, Budi Santoso, yang kini bukan hanya menjadi kuasa hukum tetapi juga sahabat dan orang kepercayaan Ayu, menghampirinya. Semuanya berjalan lancar. Anak-anak tampak sangat bahagia, katanya sambil tersenyum hangat. Terima kasih, Budi. Aku tidak akan bisa melakukan semua ini tanpamu, jawab Ayu tulus. Selama 5 tahun ini, Budi selalu ada di sisinya, menjadi pilar pendukungnya dalam setiap keputusan sulit. Ada sebuah rasa hormat dan pengertian yang mendalam di antara mereka, sebuah benih hubungan yang mungkin suatu saat bisa mekar, namun Ayu tidak terburu-buru. Hatinya telah sembuh,
Dan kebahagiaannya kini sudah lengkap bersama anak-anak dan kakeknya. Ia tidak butuh seorang pria untuk melengkapinya. Tetapi ia cukup bijaksana untuk tidak menutup pintu bagi cinta sejati jika suatu saat nanti datang mengetuk. Saat matahari mulai terbenam, memancarkan cahaya keemasan yang indah, pesta pun berakhir. Ayu secara pribadi mengantar anak-anak panti asuhan ke bus mereka, memeluk mereka satu persatu. Ia menatap kepergian bus itu dengan senyum haru. Inilah warisan yang sesungguhnya. Bukan gedung-gedung pencakar langit atau tumpukan saham, melainkan senyuman di wajah anak-anak itu. Jauh dari kemeriahan pesta itu, di sudut lain kota yang kumuh dan terlupakan, seorang pria dengan seragam petugas kebersihan sedang menyapu dedaunan kering di trotoar. Pria itu adalah Krishna. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari usianya, dipenuhi guratan lelah dan penyesalan. Ia bekerja dari subuh hingga senja hanya untuk mendapatkan upah yang pas-pasan untuk membeli makanan dan obat murah untuk ibunya. Saat ia sedang beristirahat sejenak, duduk di tepi trotoar, sebuah keluarga kecil yang bahagia berjalan melewatinya. Sang ayah tertawa sambil mengangkat putri kecilnya ke atas bahunya, sementara sang ibu mendorong kereta bayi sambil tersenyum. Pemandangan itu, pemandangan yang begitu normal dan sederhana, menghantam Krishna dengan kekuatan sebuah godam. Sebuah kilatan rasa sakit yang begitu dalam melintas di matanya. Itulah kehidupan yang seharusnya ia miliki. Itulah tawa yang seharusnya menjadi miliknya. Dengan cepat, ia membuang muka, kembali fokus pada tumpukan sampah di hadapannya, seolah mencoba menyapu bersih bayangan menyakitkan itu dari benaknya. Namun ia tahu, bayangan itu akan selalu ada, menghantuinya seumur hidup. Hukuman terberatnya bukanlah kemiskinan, melainkan kenangan abadi akan surga yang pernah ia genggam dan dengan bodohnya ia lepaskan. Malam itu, setelah seharian yang panjang, Ayu menyelimuti bintang dan mentari di tempat tidur mereka yang nyaman. "Ibu, ceritakan sebuah dongeng," pinta mentari. Ayu tersenyum, mencium kening kedua anaknya bergantian. Ia duduk di tepi ranjang, membelai rambut mereka dengan lembut. "Baiklah," katanya dengan suara yang hangat. "Dahulu kala, di sebuah kerajaan yang sangat jauh, ada seorang ratu yang sangat kuat. Ratu itu tidak memiliki mahkota emas, tetapi mahkotanya adalah keberanian. Ia tidak memiliki singgasana megah, tetapi singgasananya adalah hati kedua anaknya, seorang pangeran kecil dan seorang putri cantik yang sangat ia cintai." Saat ia terus bercerita, menenun sebuah dongeng baru yang penuh harapan dan kekuatan, fajar yang sesungguhnya telah tiba dalam hidupnya. Kegelapan masa lalu telah sirna sepenuhnya, digantikan oleh cahaya terang dari cinta, keluarga, dan masa depan yang ia ciptakan sendiri. Ia adalah ratu dari kerajaannya, penulis dari dongengnya, dan pemenang mutlak dari takdirnya. Mutlak dari takdirnya, 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 mutlak dari takdirnya.